Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ketemu lagi ya di mata kuliah e-bisnis gitu ya. Dan untuk kesempatan kali ini adalah yang kita bahas ini di bagian ke-13 ya, yaitu tentang e-commerce ya. Oke. Baik, sudah di penghujung semester ini ya. Saya harapkan nanti tugas-tugas segera diselesaikan gitu ya. Baik, jadi untuk apa ini pembukaan ya ini ya. Jadi e-commerce ya, definisi e-commerce, contoh e-commerce dan tahapan-tahapannya gitu ya. Ya, jadi C-nya ini kolaborasi ya, bukan ya. Kalau e-commerce kan ini sudah umum, ini yang kita bahas yaitu C berarti kolaborasi ya. Jadi definisi kolaborasi commerce atau e-commerce itu didefinisikan sebagai ini ya, hubungan yang komersial gitu ya, hubungan komersial itu atas suatu kerangka kolaboratif ya, untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan gitu ya. Contoh misalkan hubungan pelanggan atau customer, terus mengatur batasan yang berhubungan dengan perusahaan ya, batasan-batasan itu apa gitu ya. Terus ya, jadi kolaborasi ya, perdagangan kolaborasi commerce atau e-commerce itu terdiri atas aktivitas ya antar misalkan mitra bisnis ya. Jadi mitra bisnis bersama-sama di dalam perencanaan gitu ya. Terus kemudian perancangan, pengembangan, kemudian juga manage ya, terus peneliti produk dan jasa ya. Jadi ini e-commerce ini lebih ke kolaborasi antar institusi gitu ya. Oke. Contoh ya, contoh kolaborasi e-commerce. Nah, ini saya kasih contohnya adalah di kerjasama di antara perusahaan tas kulit misalkan ya. Nah, di situ dari kolaborasi untuk menciptakan produk baru ya. Misalkan di produk A ini, perusahaan A ini didesain ya, terus di perusahaan B nanti yang mengerjakannya gitu ya, ataupun nanti ada suppliernya gitu ya. Ya, ini kolaborasi. Jadi perusahaan-perusahaan sepatu juga bisa sama ya. Terus perusahaan-perusahaan buku ya, di situ kan buku ini kan ada yang memasarkan, ada yang menerbitkan, ada yang distribusinya gitu ya, dan lain-lain ya. Oke. Jadi sesuai definisinya ya, dalam e-commerce atau collaborative commerce, yaitu proses-proses bisnis dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat saling terhubung gitu ya. Nah, jadi karena integrasi melalui kolaboratif framework ya, jadi buat ada frameworknya gitu ya, kerangkanya gitu. Nah, oke. Kita lihat tahapan dari e-commerce ya. Jadi konsep e-commerce ini diimplementasikan melalui 3 tahapan ya. Oke, jadi yang pertama yaitu ada ini web ya, web enable dari e-commerce ya. Terus jadi diaktifkan, terus kemudian integrasi, web integrasi e-commerce, kemudian web service enable e-commerce gitu ya. Oke, yang pertama ya. Oke, yang pertama ini adalah tahap pertama ditandai oleh beberapa ciri ya. Jadi enable itu ya. Jadi e-commerce yang bersifat web ya.
Terus ada satu proses bisnis melalui internet ya, yang memungkinkan para dagang mengakses data internal tertentu ya, misalkan data desainnya ya, itu awal-awalnya seperti tahap pertamanya ya, data desain ya, ataupun nanti data spesifikasi bahan baku juga bisa. Terus webnya ini yang mempresentasikan data. Nah, itu tujuannya adalah untuk penghematan pada ini ya, labor atau tenaga kerja ya, untuk penghematan biaya tenaga kerja gitu. Oke, web enable e-commerce ya. Ini data internal ya, data internal. Ini ada prosesnya bisnis itu, proses bisnis itu di web gitu ya. Jadi aktivitasnya misalkan akses data ataupun contoh akses rancangan tuh diakses via web atau internet gitu ya. Nah, ini web enable e-commerce. Oke, untuk berikutnya web integrated e-commerce ya. Jadi tahap kedua ya, ini buyer ya, seller, supplier ini disatukan melalui sebuah web portal, dan itu dimungkinkan saling mempertukaran barang dan jasa gitu ya. Ya, bisa barang jadi contoh adalah barang bakunya juga bisa ya, ataupun jasa ini mungkin juga bisa berupa rancangan, bisa berupa distribusinya dan lain-lain. Jadi setiap perusahaan dapat melakukan konfigurasi ulang ya, untuk melakukan leverage ya, melakukan konfigurasi leverage untuk memperkuat posisi penjual dan mengeliminasi biaya broker ya. Jadi salah satu keunggulannya ini di e-commerce yaitu bila mana ini membutuhkan barang ya, itu langsung pusatnya atau di hulu gitu, sehingga biaya barangnya jadi lebih murah karena tidak ada broker atau distributor sub-subnya ya, yang rantainya terlalu panjang gitu ya, rantai distribusinya. Oke. Nah ini model yang lebih luas ya, web integrasi e-commerce. Jadi ini dari data internal diakses, ini data internal, ini proses bisnis itu diakses melalui web portal atau internet ya. Ini juga ya. Oke, kemudian nah ini berupa skema ya. Oke, terus web service yang ketiga adalah web service enable commerce. Jadi pada tahap selanjutnya e-commerce dibangun berbasis web service gitu ya. Nah, ini web service data gitu ya. Jadi web service ini akan menjadi inti dari integrasi engine ya, mesinnya ya. Oke, ini kalau yang sudah memanfaatkan web service, misalkan kita butuh map gitu ya, jadi yang menyajikan data misalkan dari Google itu menyediakan data untuk map gitu ya. Nah, data mapnya ini dipakai oleh perusahaan lain, misalkan perusahaan transportasi ya, maka ini berupa web service yang diintegrasikan ke website perusahaan transportasi tersebut gitu ya. Kemudian proses bisnis yang diintegrasikan itu diwujudkan sebagai web service ya. Sedangkan nanti si e-commerce nantinya akan menjadi satu kesatuan ya. Jadi satu karena atau kombinasi dari web service yang dapat di plug in ya, di plug and play secara mudah ya. Tadi saya contohkan adalah Google, dia dari tim Google itu kan memetakan misalnya jalan dan lain-lain ya.
maka ini datanya berupa web service nanti dimasukkan ya ke dalam sistem dari perusahaan lain gitu ya. Nah itu contoh ya, web service enable e-commerce. Tidak hanya itu ya, misalkan data ini ya, penyedia ini informasi cuaca itu juga bisa ya. Jadi di perusahaan itu dia menyediakan informasi cuaca, maka dia kan menyiapkan misalkan satelitnya dan lain-lain. Nah, data web service-nya bisa dibagikan atau bisa secara gratis atau beli gitu ya, pada perusahaan yang membutuhkan data cuaca tersebut, misalkan di penerbangan gitu ya. Nah ini dibutuhkan data itu gitu ya. Oke, ini tadi sudah ya, web integrated commerce. Jadi beberapa contoh kerjasama menggunakan collaborative commerce atau e-commerce, misalkan pada retail supplier ya. Jadi retail yang besar seperti Walmart ya, di Amerika ya, Walmart ya, bekerja sama dengan para penyalur ya, ini supplier ya, untuk melakukan produksi dan perencanaan inventory ya, dan peramalan akan suatu permintaan dari pasar. Di kolaborasi memungkinkan ini para penyalur untuk meningkatkan perencanaan produksi mereka ya. Jadi misalkan kalau di Indonesia itu kan peak season gitu ya. Nah misalkan peak seasonnya itu di bulan, katakanlah kalau Lebaran kemarin di Juni gitu ya, maka ini supplier itu diminta untuk mempersiapkan produksinya mungkin di bulan-bulan Februari ya. Ini karena akan peningkatan akan naik gitu pada Lebaran itu ya. Nah jadi misalkan garment, makanan ini sudah siap-siap itu sebenarnya ya. Nah itu contoh pada retailer supplier. Kalau di Amerika ya pada masa-masa Desember ya, Desember itu libur musim dingin ataupun Natal gitu ya. Nah, maka itu para ini ya, retail besar itu merencanakan produksi gitu ya. Terus contoh vendor manage inventory ya, jadi disajikan oleh para supplier besar ya, Procter and Gamble ya, kepada retail besar Walmart ya, di mana penjual memonitor dan mengisi inventory untuk pedagang eceran ya. Jadi inventory ini kan ya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak stoknya, juga jangan terlalu sedikit ya, itu disesuaikan gitu ya. Terus contoh lagi adalah produk desain ya, tadi rancangan ya. Di produk desain semua bagian dilibatkan dalam pembuatan data desain ya, produk spesifikasi dan peralatan khusus. Contohnya peralatan khusus adalah ini layar yang berbagi, di mana orang-orang dapat berjaya pada layar itu atau halaman web itu ya, yang sama walaupun mereka berada di lokasi yang berbeda ya. Kalau ini contoh bisa mendesain gitu ya, perusahaan yang kayak Canva itu kan seperti itu ya. Kalau Canva ini sudah desainnya secara online gitu ya, cuman ini ada produk desain, misalkan perusahaannya tempatnya berbeda, maka ini bisa saling mendesain gitu ya, dengan layar di website ataupun layar di komputer gitu ya, yang meniadakan dari ruang dan waktu gitu ya. Jadi di sini perusahaan itu bisa mendesain secara bersama-sama ya gitu ya. Terus kolaboratif manufacturing, jadi pabrikan dapat menciptakan jaringan kolaborasi dinamis. Contoh ya, komponen pabrikan, peralatan outsourcing yang original, terus sub-assemblies ke para penyalur ya. Nah oke, jadi misalkan pabrik itu kan tidak, misalkan buat mesin ya, mesin komponennya kan itu dari
dari pihak lain juga ya, misalkan ini bagian covernya gitu ya, piston ya gitu ya, misalkan mesin. Jadi tidak dibuat oleh seluruhnya di perusahaan itu ya, tapi komponen-komponennya itu dari perusahaan lain. Jadi yang dimasalah sering menyebabkan permasalahan dalam koordinasi bekerja, arus, dan komunikasi. Itu kolaboratif manufaktur ya. Oke. Nah, contoh kalau misalkan ya, berilah contoh kolaboratif commerce di Indonesia ya. Nah, di Indonesia ini juga sudah mulai ya. Misalkan perusahaan yang memproduksi bahan-bahan ya, misalkan bahan baju gitu ya, baju, maka di situ atau sepatu ada perusahaan yang ini hanya memproduksi solnya saja, bawahnya saja atau atasnya. Nah, nanti itu dikombinasikan gitu ya. Terus kalau di kolaborasi ini juga banyak, contohnya adalah perusahaan ini misalkan ini ya, transportasi itu juga memanfaatkan Google Map dari perusahaan Google gitu ya. Oke, jadi nanti coba Anda ini bayangkan atau memberikan contoh gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ini untuk bahasan kali ini. Silakan nanti Anda mencari contoh ya kolaboratif commerce yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.